Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruntuk rekan-rekan teknik yang berbahagia, kembali pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang metode Cremona sebagai bagian dari salah satu pembahasan analisis struktur ya, untuk menghitung gaya-gaya batang. Sub-sub pokok bahasan yang akan kita diskusikan kali ini adalah prosedur analisis metode Cremona, kemudian membandingkan dengan metode kekakuan langsung, dan membandingkan dengan metode elemen hingga untuk mencari elemen gaya-gaya batang. Jika channel ini bermanfaat, silakan jangan lupa like and share dan tekan tombol subscribe-nya. Selamat menyimak. Adapun tahapan dalam metode Cremona ya, yang merupakan metode grafis ya. Yang pertama adalah kita menentukan dulu reaksi tumpuannya. Kemudian yang kedua, menentukan skala, karena ini pada dasarnya adalah metode grafis. Tentu saja harus ada skala antara skala panjang dan skala beban ya. Kemudian yang ketiga, prinsip yang harus diingat adalah titik kita mulai, maka di titik tersebutlah juga akan berakhir dalam menggaris atau menggambar diagram Cremonanya. Selanjutnya, ketentuan yang lain adalah jika garis kita menuju titik tinjauan, maka kita definisikan sebagai batang tekan, ditandai dengan garis putus-putus. Sebaliknya, jika garis kita meninggalkan titik tinjauan yang merupakan titik join atau titik buhul yang kita tinjau, maka itu kita definisikan sebagai gaya batang tarik yang dengan representasi garis yang kontinu. Terakhir, nilai dari gaya batang tersebut adalah diperoleh dengan cara mengkalikan panjang garis ya dengan skalanya. Sebagai sebuah contoh, kita perhatikan elemen struktur rangka berikut ya, yang terdiri dari 3 buah batang, di mana pada join 1 dan join 3 kita beri tumpuan berturut-turut adalah tumpuan sendi dan tumpuan roll. Di mana pada join 2 kita beri beban gravitasi ya, terpusat sebesar 1 ton. Ya, kemiringan daripada struktur rangka tersebut adalah 30 derajat ya, masing-masing pada join 1 dan join 3. Nah, untuk menggambar metode Cremona, maka kita langkah pertama adalah menentukan skala dulu. Di sini saya tetapkan 1 ton sama dengan 0,3 meter atau sama dengan 30 cm. Kemudian yang kedua, tentu saja kita menentukan reaksi tumpuan karena posisi beban simetris ya, terletak di tengah-tengah. Maka beban 1 ton akan distribusikan dengan reaksi tumpuan masing-masing di join 1 dan join 3 adalah setengah ton. Nah, kemudian kita akan memulai dari join 1 ya. Pada join 1 kita perhatikan bahwa kita akan menemukan dulu reaksi tumpuan vertikal ke atas ya di join 1 itu sebesar 0,5 ton. Kita tarik garisnya sepanjang sesuai skala yang telah kita tentukan sebelumnya. Setelah itu kita akan ketemu dengan batang 1. Batang 1 dengan kemiringan 30 derajat adalah kita proyeksikan pada diagram Cremona ya, tetapi kita harus ingat bahwa kita mulai dari arah bawah ya, dari reaksi tumpuan tadi, maka kembalinya harus di titik pada saat titik yang sama untuk memulai Cremona tadi. Maka kita akan membuat garis yang menuju ke bawah. Apabila kita proyeksikan terhadap join 1, maka garis kita seolah-olah menuju titik. Sehingga batang 1 adalah batang tekan dan kita beri gambar garis putus-putus. Nah, kemudian untuk kembali ke titik semula, kita membutuhkan batang 3 yang merupakan terhubung di join 1. Dan di mana ketika kita mengarik garis tersebut, dia meninggalkan join 1. Ya, seolah-olah meninggalkan join 1, maka batang 3 adalah didefinisikan sebagai batang tarik. Berikutnya kita akan menghitung pada join 2. Nah, pada join 2 kita akan menemukan batang 1. Yang notabene batang 1 adalah batang tekan, dia menuju titik 1. Berarti pada join 2 dia juga digambar seolah-olah menuju titik 2. Kemudian ketemu gaya sebesar 1 ton. Turun setengah ton yang memang merupakan reaksi tumpuan dan turun lagi setengah ton jadi total 1 ton. Kemudian kita ketemu batang 2 dengan posisi kemiringan dan kembali ke titik semula awal menarik garis Cremona. Tentu saja waktu kita menarik garis batang 2 ini, dia seolah-olah menuju titik join 2 yang kita tinjau. Maka dia adalah kategori batang tekan. Kemudian ukuran panjang ini kita misalkan ya sekian, kita kalikan, maka kita akan dapatkan masing-masing untuk batang 1 min 0,90 yang artinya tekan, batang 2 juga sama min 0,90 yang juga artinya tekan, dan batang 3 adalah 0,77 ton ya yang artinya batang tarik. Setelah kita menghitung dengan metode Cremona secara sederhana ya, dengan cepat menentukannya, maka kita akan membandingkan juga dengan metode kekakuan langsung atau yang kita kenal dengan metode matrik.
Untuk metode matrik kekekuatan langsung, kita sudah menentukan terlebih dahulu parameternya, yaitu luas tampang, modulus elastisitas, dan masing-masing panjang yang bisa kita ukur dengan perbandingan sudut trigonometri. Nah, untuk metode kekekuatan langsung, tentu saja dilihat pada tampilan-tampilan video-video sebelumnya ya, analisis struktur metode matrik. Teman-teman bisa mengacu ke sana bahwa pada metode kekekuatan langsung, itu rumus umumnya adalah vektor gaya sama dengan matriks kekakuan dikalikan vektor displacement, di mana kita sudah mendapatkan vektor gayanya, kemudian matriks kekakuannya, dan akan mencari vektor displacement-nya. Dari vektor displacement inilah nanti kita akan menghitung elemen vektor gaya-gaya dalam sebagaimana yang ditampilkan pada gambar ini. Nah, dan di sini kita lihat hasil perbandingannya ya hampir-hampir mirip ya, karena memang skalanya juga kita sudah samakan ya, disesuaikan dengan posisi daripada contoh struktur rangka yang kita cari gaya batangnya. Selanjutnya kita akan membandingkan dengan metode elemen hingga ya, di mana kita menggunakan salah satu aplikasi ya perhitungan analisis struktur berbasis finite element analysis ya. Di sini mulai dari tabel properti material dan tabel geometriknya juga sudah kita tentukan sama seperti contoh sebelumnya, dan diperoleh hasil yang juga sama dengan metode kekakuan ya, metode kekakuan langsung. Meskipun kedua cara itu adalah berbeda ya. Di sini kita menggunakan pendekatan metode elemen hingga. Nilainya juga sama, yaitu min 1 untuk batang 1 dan batang 2 ya, yaitu batang tekan, kemudian 0,87 batang tarik. Tentu saja punya selisih atau perbedaan terhadap gaya Cremona grafis. Sebagai bacaan lebih lanjut, teman-teman bisa mempelajari dari beberapa referensi di sini ya. Yang salah satu ada karya Profesor Insinyur Sumono tentang ilmu-ilmu gaya. Di sini juga dapat mempelajari tentang Cremona angin ya. Teman-teman bisa mempelajari bagaimana menghitung gaya-gaya batang secara grafis, secara detail. Kemudian referensi yang lain adalah aplikasi matriks untuk analisis struktur ya. Ini adalah karya tulisan saya ya, dengan metode kekakuan langsung. Teman-teman juga bisa mempelajarinya dari sini ya. Berikut juga untuk pemodelan elemen hingga ya, karya dari Dr. Insinyur Haji Muslih MSI MPhil dan saya sendiri. Kemudian berikut dengan saudara Angga ya, STMN PhD. Di sini juga teman-teman bisa akan mempelajari lebih jauh tentang pemodelan elemen hingga dengan struktur ya. Cuman di sini menggunakan aplikasi Abaqus. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan mohon maaf jika ada kekurangan. Jangan lupa jika channel ini bermanfaat, tekan tombol like and share, serta jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Terima kasih, tetap sehat, tetap semangat, dan tetap berbakti kepada kedua orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.